Bab 1106, Orang yang mengeluarkan racun ular Putri Lea. Putri Lea berkata, ini seorang pemuda, dan saya tidak tahu siapa namanya. Namun, dia pandai akupuntur dan menyembuhkan racun ular saya. Dewa Perang Kunlun mengerutkan kening. Lalu, Putri Lea menggelengkan kepalanya, saya tahu informasi ini. Dewa Perang Kunlun sedikit tercengang. Ada banyak pemuda yang tahu akupuntur dan moksi busi di Clarity. Di mana dia akan menemukan ini, lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Keluarga Agung juga menyadari masalah lain. Putri Lea meminta Dewa Perang Kunlun untuk menemukan pria itu secara langsung. Ini menunjukkan betapa Putri Lea sangat peduli satu sama lain. Putri Lea mungkin jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Saya tidak tahu pria mana di Clarity yang akan seberuntung itu. Kecemburuan yang mendalam melintas di wajah Rafael. Dewa Perang Kunlun berkata, Putri Lea, apakah Anda masih ingat penampilan pihak lain? Putri Lea menggelengkan kepalanya, setengah wajahnya tertutup, saya hanya bisa melihat sepasang mata. Matanya sedikit dalam, menusuk dan penuh ketekunan. Ya, itu sama dengan tidak mengatakan. Dewa Perang Kunlun berkata, oke, saya akan mengirim lebih banyak orang untuk menemukannya. Putri Lea, Anda adalah tamu kehormatan aku di Clarity, dan Anda harus diperlakukan dengan hormat oleh negara. Kemarilah, siapkan jamuan kenegaraan dan hibur Putri Lea. Putri Lea buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak perlu, saya sudah lelah sepanjang jayan, saya sedikit lelah dan ingin istirahat. Dewa Perang Kunlun berkata, baiklah kalau begitu, aku akan menjagamu di malam hari. Pelayan, bawa Putri Lea ke kamar tamu. Rafael menawarkan diri, ayah, izinkan saya mengatur kamar tamu untuk Putri Lea. Dewa Perang Kunlun mengangguk, baiklah, tentu saja, dia tahu tentang senyuman Rafael. Sayang sekali, penampilan dan kekuatan Rafael sudah cukup, tetapi tidak terlalu menarik. Putri Lea seperti membencinya. Rafael dengan hangat membimbing Putri Lea ke kamar tamu. Putri Lea masuk ke kamar, mengucapkan terima kasih, dan menutup pintu. Jika tidak, Rafael pasti akan mengganggunya, dan dia akan sangat menjengkelkan. Rafael terlihat kesal. Jika Putri Lea benar-benar menemukan pria itu, maka dia sama sekali tidak punya kesempatan. Tidak. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menjadi raja kerajaan Jade Country. Bukankah Putri Lea tidak melihat wajah orang itu, jadi mengapa saya tidak bisa menjadi pria itu? Setelah memikirkan hal ini, Rafael bergegas kembali ke kamarnya dan mencari kerudung hitamnya. Putri Lea sedang berbaring di dekat jendela, memandangi burung-burung dan bunga-bunga di luar, pikirannya rumit. Mengapa dia tidak melepas kerudungnya saat itu untuk melihat wajah aslinya? Kalau tidak ada cara untuk mengetahuinya sekarang. Pada saat ini, pintu diketuk, para pelayan membawakan kue kacang hijau kesukaannya. Putri Lea mengambil seteguk, hambar, pikirannya dipenuhi dengan mata yang dalam dari pahlawan tanpa tanda jasa. Putri Lea bingung. Jadi dia hanya berbaring di jendela dan mengagumi pemandangan di luar jendela. Dia tidak pernah begitu peduli pada seseorang, ini cinta? Saya, jatuh cinta dengan pria musim panas yang besar pada pandangan pertama? Sambil memikirkannya, sesosok muncul dari jendela. Ketika pihak lain lewat, dia juga melirik ke sini. Putri Lea tiba-tiba menjadi emosional, dan wajahnya memerah, gambar. Ini sangat mirip. Apalagi tatapan itu seperti pahlawan tanpa tanda jasa, dia pasti pahlawan tanpa tanda jasa, haha. Ternyata tidak perlu banyak usaha untuk mendapatkannya. Dia bergegas keluar dari kamar untuk mengejarnya. Sosok ini adalah Recha. Dia baru saja menyelesaikan misinya dan kembali ke rumah itu untuk menjemput Tokia pulang. Bab 1107, mengaku sebagai penyelamatnya. Barusan dia menyadari ada tatapan yang memperhatikan dirinya, sehingga dia meliriknya, tidak disangka ternyata itu adalah wanita yang dia selamatkan di hutan. Kenapa dia datang ke keluarga Agung? Mungkinkah dia kerabat Dewa Perang Kunlun? Iya, kemungkinan ini sangat besar. Recha tidak ingin berurusan dengan dia, karena dia merasa,
pandangan anak perempuan itu sedikit aneh. Sepertinya dia mengerti. Recha tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak Tokia seorang, sudah cukup untuknya. Dia mempercepat kecepatannya dan berjalan ke taman belakang. Putri Lea juga buru-buru mengejar ke taman belakang. Baru saja berjalan ke taman belakang, dia menemukan pahlawan tanpa tanda jasa yang menutup setengah wajah. Tentu, pahlawan tanpa tanda jasa ini bukanlah Recha, melainkan Rafael yang menyamar. Putri Lea sangat gembira dan buru-buru menyapanya, pahlawan tanpa tanda jasa, akhirnya aku menemukanmu. Rafael senang hingga hatinya berbunga-bunga, cara ini ternyata berguna dan mudah untuk menipu Putri Lea. Rafael tersenyum dan berkata, Putri Lea, kebetulan sekali kita bertemu lagi di sini. Putri Lea berkata, iya, ini adalah takdir. Ngomong-ngomong, pahlawan tanpa tanda jasa, kenapa kamu berada di keluarga agung? Rafael, sederhana, karena aku adalah orang keluarga agung. Hah? Putri Lea terdiam sejenak, kamu keluarga agung yang mana? Rafael melepaskan penutup wajahnya dengan hati-hati. Setelah melihat jelas ternyata orang itu adalah Rafael, tatapan Putri Lea tampak kecewa. Tidak disangka pahlawan tanpa tanda jasa yang dia rindukan ternyata adalah orang yang dia benci. Tetapi, begitu memikirkan tatapan penuh tekadnya saat menyelamatkan dirinya, Putri Lea tetap jatuh hati. Putri Lea dengan enggan menerimanya. Sungguh tidak disangka ternyata itu kamu. Rafael berkata, awalnya aku tidak berencana untuk menunjukkan identitasku, tetapi tidak disangka aku bertemu denganmu di sini. Putri Lea berkata, kamu terlalu rendah hati, kalau bukan aku tidak sengaja menemukanmu, mungkin kita selamanya. Saat berbicara, wajahnya memerah. Dia menyesuaikan emosinya dan berkata, kalau tidak begini saja, aku mentraktirmu makan sebagai tanda terima kasih, bagaimana? Rafael berkata, kamu adalah tamu, dan seorang wanita, bagaimana mungkin aku membiarkanmu mentraktirku sendirian? Kalau tidak begini, ketika ayah mengadakan jamuan nanti malam, kita makan malam bersama sebagai tanda terima kasih padaku. Putri Lea mengangguk, oke, janji, Rafael, janji. Putri Lea yang cantik, aku ingin mengundangmu untuk berjalan-jalan di taman belakang yang indah sepertimu ini. Apakah putri bersedia? Putri Lea tersenyum senang, baik. Keduanya mulai berjalan di taman belakang. Angin musim gugur berhembus, bunga-bunga yang tidak terhitung berjatuhan di permukaan danau, ranting dan dedaunan keemasan menutupi tanah, dan menjadikan tempat ini layaknya dunia dongeng. Suasananya romantis dan nyaman. Kebetulan Dewa Perang Kunlun lewat dan melihat mereka berdua. Dewa Perang Kunlun mengerutkan dahi, ada apa ini, bukankah Putri Lea tidak menyukai Rafael? Kenapa saat ini mereka berjalan-jalan layaknya sepasang kekasih? Setelah mereka selesai berjalan-jalan, Dewa Perang Kunlun mencari Rafael secara diam-diam. Nak, apa yang terjadi padamu dan Putri Lea? Hubungan kalian sekarang berkembang terlalu cepat, bisa dikatakan berkembang secara drastis. Rafael berkata dengan senyum lembut, ayah, ada suatu hal yang aku sembunyikan darimu. Sebenarnya yang menyelamatkan putri hari ini itu adalah aku. Hah, Dewa Perang Kunlun menatap Rafael dengan penuh keraguan, kamu yakin? Bab 1108, aku bahkan menyelamatkan nyawamu, Rafael, tentu. Ayah juga tahu, hari ini keluarga kita mengalami perubahan besar dan aku pergi menanganinya sendiri, sehingga tidak pergi ke peringatan kematian keluarga. Dalam perjalanan ke rumah, aku menjumpai Putri Lea dan menolongnya. Ketika aku kuliah di Hilton juga mempelajari kedokteran, dan mengobati bisa ular itu mudah. Apa yang dikatakan Rafael tidak ada celah sama sekali dan masuk akal, sehingga Dewa Perang Kunlun mempercayainya. Dia tersenyum lega, baiklah, bagus sekali, kelihatannya membiarkanmu mempelajari kedokteran adalah pilihan tepat. Kamu yang rukun pada Putri Lea, jika kalian berdua tidak masalah, aku secara pribadi akan melamarkannya pada Raja Kerajaan Jade Country. Terima kasih ayah, Rafael sangat senang dan terus mengucapkan terima kasih. Dewa Perang Kunlun secara pribadi mengundang Tokia dan Recha untuk menghadiri jamuan makan malam kenegaraan.
Pertama, adalah untuk mempererat hubungan orang tua dan anak. Kedua, untuk menunjukkan kehebatan keluarga dan menarik perhatian Tokia. Tokia tidak pernah menghadiri perjamuan kenegaraan, jadi dia langsung menyetujuinya. Bagaimanapun, Dewa Perang Kunlun adalah orang yang berkuasa. Menyelenggarakan perjamuan negara bukanlah hal yang sulit. Perjamuan dijadwalkan pada pukul 7 malam, dan Recha bersama Tokia sudah hadir pada 6.30. Ketika mereka datang, aula perjamuan keluarga agung sudah dipenuhi dengan orang. Semua orang di keluarga agung dengan penuh semangat menantikan tokoh utamanya muncul. Tokoh utama hari ini tidak hanya Putri Lea, tetapi juga Rafael. Semua orang di keluarga agung sangat menginginkan Rafael dan Lea bersama. Dengan begitu mereka juga menguntungkan, dan nilai diri berlipat ganda. Mendengar pembicaraan orang-orang, Recha menyadari bahwa Rafael menyamar sebagai dirinya dan menjadi pahlawan tanpa tanda jasanya Putri Lea. Dia tersenyum dingin. Rafael tidak dapat menyamar terlalu lama. Karena racun ular di tubuh Putri Lea belum bersih sepenuhnya, dan akan kambuh lagi. Pada saat itu, Putri Lea pasti akan meminta Rafael menolongnya. Aneh jika Rafael dapat menyembuhkannya, dia pasti akan ketahuan. Tokia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa perjamuan negara ini adalah untuk menyambut Putri Kerajaan Jade Country. Ya Tuhan, aku benar-benar tidak menyangka suatu hari bisa makan malam bersama sang putri. Putri itu sama seperti putri zaman dulu, benar-benar luar biasa. Recha cemberut, dan sedikit tidak senang. Nak gadis, statusmu sebagai istri master saja sudah cukup untuk melewati status sang putri. Mengapa kamu harus iri padanya? Semua orang mengambil tempat duduk mereka, dan jamuan negara secara resmi dimulai. Pelayan cantik dan menawan yang mengenakan berbagai jenis congsam membawa hidangan yang lezat ke meja. Hidangannya penuh aroma dan perpaduan Cina Barat, sungguh mewah. Pelayan cantik memperkenalkan kelezatan hidangan ini dalam bahasa standar kerajaan Jade Country. Putri Lea tidak fokus mendengarkan dan matanya melirik kemana-mana. Dia sudah lapar sejak tadi, tetapi karena menjaga etiket, dia tidak bisa memakan sesuka hati. Ketika gelisah, pandangannya tidak sengaja bertemu dengan mata Recha. Pada saat itu, Putri Lea gemetar seperti tersambar petir. Matanya sangat familiar, seperti ada semacam sihir yang menggerakkan hatinya. Ini seperti mata pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi bukannya pahlawan tanpa tanda jasa itu Rafael? Dia melirik pada Rafael lagi. Mata Rafael biasa-biasa saja, bahkan agak cabul. Sebenarnya ada apa ini? Apakah kita pernah bertemu? Putri Lea tiba-tiba menyela pelayan yang sedang memperkenalkan hidangan dan bertanya pada Recha. Orang-orang mulai memandang Putri Lea dan Recha dengan heran. Recha juga mengenal Putri Lea. Recha menganggukkan kepala. Tidak hanya pernah bertemu, aku bahkan menyelamatkan nyawamu. Bab 1109, menamparkan kamu. Sebagai hukuman, Putri Lea tiba-tiba bersemangat Kamu adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menyelamatkanku? Tetapi Rafael berkata bahwa dia yang menyelamatkanku. Ada apa ini sebenarnya? Orang-orang keluarga agung juga kebingungan, pandangan mereka bolak-balik menuju pada Recha dan Rafael. Rafael sedikit takut, dia tidak menyangka, pahlawan tanpa tanda jasa yang sebenarnya adalah Recha. Tetapi, saat ini dia tidak boleh mengaku bahwa dia adalah yang palsu. Dia membela diri berkata, Putri Lea, jangan dengarkan omong kosongnya. Recha, kamu berkata bahwa kamu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kalau begitu di mana penutup wajahmu? Aku tahu kamu tidak punya kebiasaan memakai penutup wajah. Putri memandang Recha. Recha berkata, sudah buang. Dia memakai penutup wajah hanya agar Damu si pengkhianat tidak mengenali dirinya. Setelah rencananya selesai, penutup wajahnya tentu sudah dia buang. Generasi muda keluarga agung tidak bisa menahan tawa. Putri Lea, aku ingin mengaku padamu, sebenarnya akulah yang menyelamatkanmu. Penutup wajahku juga sudah kubuang. Semua orang di keluarga agung tertawa terbahak-bahak dan mengejek Recha. Hingga saat ini,
keluarga agung yang mengetahui status Recha adalah seorang master, hanyalah Dewa Perang Kunlun dan Christian, sedangkan yang lain tidak tahu. Sehingga mereka berani mengejek Recha sembarangan. Rafael mencibir, Putri Lea, orang ini adalah orang yang melakukan apapun demi mencapai tujuannya, jangan hiraukan dia. Demi mendekati kamu, jangankan menyamar sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, dia bisa saja membunuhku. Putri Lea menarik napas dalam-dalam, tidak mungkin. Apakah dia bukan orang keluarga agung? Bagaimana mungkin seseorang seperti itu pada keluarga sendiri? Rafael berkata, apa yang tidak mungkin, kakakku Christian adalah contohnya. Dia menunjuk Christian, sebenarnya, Recha adalah menantu keluarga agung. Demi membantu istrinya memperebutkan gelar kepala keluarga dari keluarga agung, dia bahkan mencelakai putra pertama keluarga agung, dan mematahkan anggota tubuhnya. Hah, melihat Christian yang duduk di kursi roda, Putri Lea menarik napas dingin. Apakah benar kamu yang melakukannya? Putri Lea memandang Recha. Recha mengangguk, dia bahkan malas untuk menjelaskannya. Dia tidak berhak membiarkan dirinya menjelaskan. Tatapan marah tampak pada wajah Putri Lea. Aku benar-benar tidak menyangka ada orang yang begitu jahat di dunia. Paman Kunlun, aku tidak ingin makan bersama orang seperti ini. Putri Lea juga berasal dari keluarga kaya. Karena melihat saudaranya sendiri mati dalam perkelahian keluarga dengan matanya sendiri, dia menjadi sangat sensitif terhadap perkelahian keluarga. Dewa Perang Kunlun tampak kesulitan, Putri Lea, sebenarnya ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Sulit untuk mengatakannya, aku akan menjelaskan padamu nanti. Putri Lea tidak puas, bagaimanapun, Recha mencelakai keluarga adalah fakta. Dia sudah merasa benci pada Recha. Recha juga tidak ingin tinggal di sana terlalu lama, dan Tuan Putri ini terbiasa dimanja dan merasa paling hebat. Menilai benar dan salah hanya sesuai pemikirannya, Recha tidak ingin marah. Jika bukan karena takut terjadi perselisihan antara dua negara, Recha pasti sudah menamparkan Putri. Tokia, ayo kita pergi, kata Recha pada Tokia. Baik, Tokia dengan cepat menjawab, dia adalah putri negara. Tadi Tokia benar-benar khawatir Recha akan memiliki masalah dengannya. Tetapi Rafael berkata dengan santai, kamu menipu Putri Lea, dan itu adalah penipuan terhadap penguasa. Kamu ingin pergi begitu saja, jangan harap. Recha, kamu ingin bagaimana lagi? Rafael berjalan menuju Recha, harus menamparkan, sebagai hukuman. Bab 1110, Races di tubuh Putri Lea. Recha berdiri di sana dan berkata, lihat kamu berani atau tidak. Dulu Rafael mungkin tidak berani, tetapi sekarang ada Putri Lea di belakangnya, dia saja sudah tidak takut dengan Master, apalagi bawahan Master. Rafael mengangkat tangannya dan ingin menamparkan pipi Recha. Pada waktu yang sama, Recha juga mengangkat tangannya. Tangan Recha mendarat di pipi Rafael terlebih dahulu. Rafael terbang ke belakang dan terjatuh di bawah, bahkan masih memuntahkan darah. Bekas tamparan di pipinya pun bisa dilihat dengan sangat jelas. Semua orang di sana tercengang. Rafael sekarang adalah pacarnya Putri Lea. Dia adalah kekasih dari seorang putri kerajaan Jade Country. Recha berani memukulnya, ini akan dijatuhkan hukuman mati. Rafael berkata dengan marah, Putri Lea, kamu juga sudah nampak. Aku hanya ingin bantu kamu aja, tapi pria ini pun berani pukul aku. Sepertinya dia tidak hormati kamu. Putri Lea menjadi marah. Putri Lea menggertakkan giginya, sekarang langsung berlutut dan minta maaf ke Rafael. Jika tidak, kamu jangan salahkan aku. Recha berkata, maaf, dia tidak bisa terima permohonan maaf dariku. Kamu, Putri Lea merasa marah dan berjalan menghampiri Recha. Hari ini aku pasti mau berikan pelajaran ke kamu. Recha menatap Putri Lea dengan tajam, kamu kirain aku tidak berani pukul kamu? Tatapan dingin Recha pun membuat Putri Lea merasa kaget. Tatapan Recha terlihat menakutkan, sampai saat ini, dia pun masih belum pernah ditakuti. Putri Lea tidak percaya pria ini berani memukul dirinya. Putri Lea pun memanggil penjaga yang datang bersama dirinya. Dia tidak sopan ke aku, tangkap dia. Iya.
Tim penjaga pun berjalan menghampiri Reka. Hanya saja saat tim penjaga melewati samping Putri Lea tiba-tiba terjatuh ke bawah. Tim penjaga terkejut, mereka mengabaikan Reca dan langsung pergi memapah Putri Lea. Beberapa detik kemudian, Putri Lea menjadi sesak nafas dan sangat lemah. Putri, kamu kenapa? Pimpinan tim bertanya dengan panik. Putri Lea berkata, aku pusing, sesak nafas. Tolong aku, segera pergi ke rumah sakit. Dewa Perang Kunlun merasa sangat cemas. Jika Putri Lea terjadi sesuatu di sini, dirinya harus bertanggung jawab ke Jade Country dengan seperti apa. Mungkin masih akan terjadi perang, Reca tiba-tiba berkata, sudah tidak sempat. Mungkin sebelum sampai di rumah sakit, orangnya sudah mati. Dewa Perang Kunlun berkata, kamu tahu apa yang terjadi dengannya? Reka berkata, jelas sekali. Racun ularnya masih belum dibersihkan. Racun ular di tubuhnya sudah mulai masuk ke otaknya. Tidak sampai 3 menit lagi, dia akan mengalami syok. Ini juga berarti kalau tidak mengeluarkan sisa racun ular di tubuhnya dalam 4 menit ini, dia akan mati. Weng, semua orang di sana menjadi heboh. 4 menit. 4 menit mana sempat, Putri Lea membuka matanya dan menatap Rafael, tolong aku. Segera tolong aku, sebelumnya adalah Rafael yang membantu dirinya mengeluarkan racun ular, kali ini dia pasti juga bisa. Rafael menjadi panik. Rafael hanya pandai pengobatan modern, dalam pengobatan modern perlu menggunakan serum. Tetapi sekarang dia harus pergi kemana mencari serum. Jika bisa menemukan serum, tapi dia juga tidak mengetahui Putri Lea kena racun ular apa. Dewa Perang Kunlun berkata, nak, kamu masih berdiri di sana untuk apa? Segera bantu Putri Lea untuk keluarkan racun ularnya. Kemudian Rafael pun berjalan untuk menghampiri Putri Lea.